Kali ini A mau bawain cerita yang cukup unik, di mana ada sebuah pasangan yang udah berjalan selama 19 tahun, baru sadar kalau istrinya itu adalah seorang wanita jadi-jadian. Seperti apa sih kisahnya? Pelaku itu bernama Monica. Sayangnya AA nggak nemu nama aslinya dia. Jadi kita lanjut aja nih ceritanya. Monica ini lahir sebagai anak laki-laki di Indonesia sekitar tahun 1966. Sejak kecil, Monica merasa identitasnya itu berbeda dengan yang dia alami sejak dia masih kecil dan kondisi biologisnya. Monica tumbuh dengan perasaan terperangkap dalam tubuh yang gak sesuai dengan identitasnya. Masa remaja Monica penuh dengan kebingungan dan pergulatan batin. Masyarakat Indonesia pada era 1970-an ke 1980-an masih sangat konservatif banget nih dalam memandang isu identitas gender. Monica harus menyembunyikan identitas yang sebenarnya dari keluarganya dan lingkungan sekitar. Setelah mencapai usia dewasa, Monica memutuskan untuk menjalani operasi perubahan gendernya. Operasi ini mengubah penampilan fisiknya menjadi seorang wanita tulen. Monica kemudian mengubah identitasnya secara resmi menjadi seorang wanita. Meskipun proses ini sangat sulit di Indonesia pada masa itu. Di awal tahun 1990-an, Monica memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan baru di Eropa. Dia memilih Belgia karena negara ini memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap isu-isu ya kaum pelangi dibandingkan di Indonesia. Monica berharap bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalunya. Dia berhasil ngedapetin pekerjaan sebagai pengasuh anak atau disebut juga au pair untuk keluarga di Antwerp, Belgia. Pekerjaan ini menjadi pintu masuk Monica ke kehidupan barunya. Monica bekerja untuk saudara perempuan Jan, seorang pria Belgia berusia 44 tahun. Di tahun 1993, Monica bertemu dengan Jan di rumah saudara perempuannya. Jan saat itu sedang mengalami masa sulit dalam pernikahan keduanya. Jan langsung tertarik pada Monica yang cantik dan penuh perhatian. Dia menganggap Monica sebagai wanita yang menarik dan gak melihat tanda-tanda bahwa Monica dilahirkan sebagai laki-laki. Monica berpenampilan sangat feminim dan berhasil menyembunyikan identitas aslinya dengan sempurna. Jan membantu Monica mengurus dokumen imigrasi untuk tinggal permanen di Belgia. Proses ini gak mudah karena otoritas Belgia memiliki keraguan tentang keaslian dokumen identitas Monica. Pengadilan Belgia memiliki keraguan serius tentang keaslian akta kelahiran dan dokumen identitas Monica. Namun, akhirnya menerima dokumen-dokumennya. Jan dan Monica menikah pada tahun 1993. Jan udah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Monica menerima anak-anak Jan dengan baik dan berperan sebagai kakak perempuan yang baiklah untuk mereka. Pasangan ini memutuskan untuk gak memiliki anak karena Jan udah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Keputusan ini membantu Monica menyembunyikan identitasnya karena dia nggak perlu menghadapi pertanyaan tentang kesuburan atau kehamilannya. Selama 19 tahun pernikahan, Monica menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia berpura-pura mengalami menstruasi dengan menggunakan pembalut wanita. Monica juga selalu menggunakan pelumas saat berhubungan ehem-ehem dengan Jan. Namun Jan nggak pernah mencurigai hal ini. Jan pun mengakui, bahkan saat selama momen-momen intim, dia tuh nggak pernah menyadari bahwa Monica dilahirkan sebagai laki-laki pada awalnya. Dia berhasil menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik selama hampir 2 dekade. Setelah hampir 2 dekade pernikahan, konflik mulai muncul dalam rumah tangga Jan dan Monica. Sekitar tahun 2010 hingga 2012, Monica mendapatkan pekerjaan tetap dan mulai menunjukkan perubahan perilaku. Dia sering mulai berpesta hingga larut malam dan jarang berada di rumah. Anak tertua Jan melihat Monica beberapa kali di klub malam. Monica juga mulai berpakaian lebih, ya kalian tahu lah ya, lebih you can see, mengenakan rok ultra pendek atau atasan kecil yang memperlihatkan perutnya. Jan menemukan pesan-pesan romantis dari pria lain di komputer Monica, dan dia juga membagikan kekhawatirannya kepada putranya yang mengkonfirmasi bahwa dia juga udah mendengar rumor tentang masa lalu Monica. Titik balik dalam pernikahan mereka terjadi ketika salah satu kerabat Monica dari Indonesia ngungkapin masa lalunya kepada Jan. Seorang temannya memberitahu Jan bahwa dia mendengar Monica sebenarnya adalah seorang pria yang telah menjalani operasi perubahan gender. Putra Jan juga mendengar rumor serupa. Jan menghadapi Monica dan meminta penjelasan. Dia mendorong Monica ke dinding dan bertanya apakah dia adalah seorang pria. Setelah konfrontasi yang panas, Monica akhirnya mengakui bahwa dia dilahirkan sebagai laki-laki dan telah menjalani operasi perubahan gender sebelum bertemu Jan. Monica bersikeras bahwa dia nggak perlu memberitahu Jan tentang masa lalunya karena dia udah menjalani operasi perubahan gender dan secara sah hukum adalah seorang wanita.
Konfrontasi ini berujung pada pertengkaran fisik yang memaksa tetangga memanggil polisi untuk menenangkan situasi. Jan merasa dunianya runtuh seketika. Suami mana sih yang gak runtuh ketika tahu kalau istrinya ternyata adalah wanita jadi-jadian? Jan merasa ditipu dan dilecehkan selama hampir 20 tahun pernikahan mereka loh. Berita tersebut begitu mengejutkan sehingga Jan harus menjalani perawatan psikiater. Jan segera mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dan izin untuk mengusir Monica dari rumah mereka di Antwerp, Belgia. Namun pengadilan Belgia menolak permintaan Jan untuk mengusir Monica secara paksa dari rumah mereka. Sambil menunggu keputusan pengadilan tentang pembatalan pernikahan, Jan dan Monica tinggal di kamar terpisah dan hampir nggak pernah berkomunikasi. Jan menggambarkan situasi tersebut sebagai mimpi buruk. Pengacara Jan, Lilian Verjauw, berpendapat bahwa Monica telah sengaja menipunya selama bertahun-tahun, bahkan mungkin memalsukan dokumen untuk mendapatkan izin tinggal di Belgia. Anak-anak Jan yang selama bertahun-tahun hidup bersama Monica juga sangat terpukul dengan pengungkapan ini. Hingga Maret 2025, kasus Jan dan Monica masih belum sepenuhnya terselesaikan. Pengadilan Belgia masih memproses permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan. Sementara itu, Jan dan Monica masih tinggal di rumah yang sama, namun di kamar terpisah. Jan yang kini berusia 76 tahun masih menjalani perawatan psikiater untuk membantu mengatasi trauma psikologis yang dialaminya. Monica yang kini berusia 59 tahun tetap bersikeras bahwa dia nggak melakukan kesalahan karena secara sah hukum dia adalah seorang wanita. Kasus ini telah menjadi sorotan media di Belgia dan internasional, memicu diskusi tentang identitas gender, privacy, dan kejujuran dalam hubungan pernikahan. Kasus ini juga menunjukkan kompleksitas hukum dan sosial yang muncul ketika identitas gender nggak diungkapkan dalam hubungan pernikahan. Nah, untuk kasus yang kedua masih sama nih lor. Menikah dengan pria yang dicintai, namun uniknya, di kasus ini terbongkar gara-gara KTP-nya tertinggal di kampung. Nah, hal itu menjadi awal dari sandiwara pernikahan di pelaku yang hanya bertahan 24 jam. Seperti apa ceritanya sih? Jadi awalnya gini nih lor. Pelaku bernama Della Laudin alias Jurnal Lapini. Dia lahir dan tumbuh di desa Loleo, Maluku Utara. Meski secara biologis terlahir sebagai laki-laki, sejak kecil Della udah merasa berbeda. Della lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan. Masa remaja Della dihabiskan dengan bersekolah di salah satu SMA Maluku Utara. Saat itu Della masih berpenampilan sebagai laki-laki dengan rambut pendek dan mengenakan seragam laki-laki. Foto Della saat SMA ini nantinya menjadi bukti yang membongkar semua penyamarannya. Setelah lulus SMA, Della mulai mengekspresikan jati dirinya sebagai seorang wanita jadi-jadian. Della mengubah penampilannya nih menjadi lebih feminim dengan memanjangkan rambut dan berpakaian seperti perempuan. Della kemudian pindah ke desa Wairoro, Halmahera Tengah untuk memulai kehidupan baru. Pada akhir tahun 2023, Della bertemu dengan Naim Saban, seorang pria berusia 25 tahun dari desa Sekli, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Pertemuan ini menjadi awal hubungan mereka yang kemudian berkembang menjadi hubungan asmara. Della dan Naim menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan. Selama masa pacaran, Della selalu berpenampilan sebagai perempuan di hadapan Naim. Della berhasil meyakinkan Naim bahwa dirinya adalah seorang perempuan tulen. Setelah 6 bulan berpacaran, Della dan Naim memutuskan untuk menikah. Mereka sepakat melangsungkan pernikahan di desa tempat Naim tinggal, yaitu desa Sekli. Menjelang hari pernikahan, Della menyusun rencana untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai pria. Della menggunakan nama Della Laudin dan berpenampilan sebagai wanita. Della juga menyiapkan strategi jika ada yang mempertanyakan identitasnya. Della memalsukan surat persetujuan pengantin dengan mencantumkan alamatnya di desa Wairoro, padahal aslinya Della ini berasal dari desa Loleo. Della juga mengatur rencana dengan seorang teman yang berpura-pura menjadi kakaknya untuk mengkonfirmasi identitasnya jika diperlukan. Saat proses persiapan pernikahan, imam desa meminta KTP Della. Della beralasan kalau KTP-nya ini tertinggal di kampung asalnya di Weda, Halmahera Tengah. Ketika petugas di desa mencoba memastikan identitas Della melalui telepon dengan menghubungi keluarganya, teman Della yang berpura-pura menjadi kakaknya mengkonfirmasi bahwa Della adalah adiknya yang akan menikah. Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan Ibtu Roy Sobar menjelaskan bahwa Della telah mengatur dengan temannya atau kakaknya untuk mengkonfirmasi identitasnya melalui telepon. Della meminta temannya untuk mengaku sebagai kakaknya jika ada telepon dari desa.
Saat Pak Imam melakukan pengecekan melalui telepon, teman Della membenarkan bahwa Della adalah adiknya yang akan menikah. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 9 pagi, pernikahan antara Naim Saban dan Della Lalaudin dilangsungkan di Desa Sekli, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Pernikahan tersebut disaksikan oleh pembantu pegawai pencatat nikah setempat. Saat acara pernikahan berlangsung, Della berdandan layaknya pengantin perempuan dan terlihat cantik sehingga nggak menimbulkan kecurigaan dari warga yang hadir. Kepala Desa Sekli, Malik Hi Daud, yang juga hadir dalam acara tersebut, nggak mencurigai apapun saat itu. Malik Hi Daud mengakui bahwa dia juga hadir saat pernikahan Della dan Naim pada Rabu pagi sekitar jam 9 pagi. Saat itu Della terlihat cantik dan nggak ada informasi bahwa Della adalah laki-laki banci atau perempuan. Mereka baru mengetahuinya setelah isu berkembang. Mahar pernikahan yang diberikan Naim kepada Della hanya berupa segelas air putih. Naim gak memberikan mahar berupa uang kepada pasangannya itu. Meski berhasil menyamar sebagai perempuan saat acara pernikahan, beberapa tanda kecurigaan mulai muncul saat Della dirias sebagai pengantin. Perias pengantin menyadari bahwa Della gak menggunakan beras saat akan dipakaikan baju pengantin. Seorang warga bernama Justus Lageua mendengar cerita dari tukang rias bahwa tukang rias ini bertanya kenapa Della nggak menggunakan BH, dan Della menjawab bahwa dia lupa atau ketinggalan di Wedah Halmahera Tengah. Della juga meminta untuk memakai baju pengantin sendiri, nggak pengen dibantu sama perias. Malik menceritakan bahwa Della menolak dibantu memakai pakaian pengantin dan meminta untuk memakainya sendiri, baru setelah itu ya dirias. Nah kemudian Della juga nggak bisa memperlihatkan KTP dan kartu keluarga yang semakin menambah kecurigaan. Hanya berselang beberapa hari setelah pernikahan, pada hari Kamis 16 Mei 2024, kericuhan mulai mengguncang Desa Sekli. Pernikahan sesama jenis itu menuai sorotan setelah salah seorang guru di desa tersebut mengunggah foto Della berseragam sekolah dengan rambut pendek yang viral di media sosial. Aduh. Dalam foto tersebut, Della terlihat jelas sebagai seorang laki-laki maco. Melihat foto itu, Kepala Desa Sekli, Malik Hi Daud, mulai mencurigai identitas aslinya. Dia kemudian meminta perias pengantin untuk mengecek langsung. Malik menyarankan kepada perias untuk memegang gendernya Della supaya tahu jenis kelaminnya. Namun periasnya hanya melaporkan kepada Malik bahwa mereka udah melihat, padahal mereka nggak benar-benar memeriksa dan hanya bertanya-tanya aja. Perias pengantin kemudian membeberkan kecurigaannya tentang bentuk tubuh Della yang nggak seperti seorang perempuan, yaitu nggak memiliki dua gunung. Malik kemudian memutuskan untuk meminta istrinya dan seorang bidan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan jenis gendernya. Malik menjelaskan bahwa setelah isu itu mencuat, dia meminta istri aparat, terus sekitar 4 orang, ditambah 1 bidan desa untuk memeriksa jenis gendernya Della, dan ternyata setelah dibuktikan, Della benar-benar the real man, laki-laki lah pokoknya. Setelah diperiksa, akhirnya dipastikan bahwa Della adalah seorang laki-laki tulen bernama Jurnal Lavini. Bukan Jurnal AA ya, itu nama panggung gue, bukan Jurnal AA. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, bidan menemukan alat gender laki-laki pada tubuh Jurnal. Kenapa mesti Jurnal sih? Setelah terungkapnya identitas asli Della, warga Desa Sekli menjadi marah dan kecewa karena merasa telah ditipu. Mereka beramai-ramai menyerbu rumah pengantin baru tersebut dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah untuk mencari Della dan Naim. Malik menceritakan bahwa keluarga mempelai pria membuat kekacauan. Dia meminta polisi dan aparatur desa untuk mengawal ketat Della agar tidak terjadi tindakan anarkis maksudnya. Della kemudian diamankan di rumah kepala urusan. Della kemudian diamankan dan rencananya bakal dibawa ke Desa Saketan. Untuk menghindari amukan massa, Della dan Naim akhirnya diamankan di rumah warga dan kemudian dibawa ke kantor polisi atas permintaan mereka sendiri. Di tengah kontroversi tersebut, Della Lalaudin alias Jurnal Lavini akhirnya mengaku identitas aslinya melalui sebuah permintaan video maaf yang berdurasi 24 detik. Dalam videonya, Della mengakui sebagai pelaku yang membuat kehebohan sehingga viral di Desa Sekli dan meminta maaf serta mengakui bahwa dia adalah the real man, laki-laki lah pokoknya. Dalam keterangannya pada polisi, Naim awalnya mengaku gak menyadari bahwa sosok yang dinikahinya adalah laki-laki. Dia menyebutkan bahwa ketika berhubungan Della selalu meminta mematikan lampu.
Ibtu Roy Sobar menjelaskan bahwa menurut pengakuan Naim, dia nggak tahu kalau Della adalah laki-laki. Naim baru mengetahui bahwa Della adalah laki-laki setelah pernikahan ketika Della diperiksa oleh penata rias dan bidan. Namun Della sendiri mengklaim bahwa Naim seharusnya sudah mengetahui jika dirinya adalah seorang wanita jadi-jadian. Ibtu Roy Sobar mengatakan bahwa menurut Della secara logika, Naim seharusnya tahu kalau pasangannya ini adalah seorang wanita jadi-jadian. Roy juga mengatakan bahwa orang tua kedua mempelai nggak mengetahui pernikahan tersebut. Setelah polisi mendalami kasus ini, mereka menemukan bahwa orang tua kandung kedua mempelai nggak mengetahui bahwa Della dan Naim menikah. Melihat adanya dugaan pemalsuan identitas dalam pernikahan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan melalui tim hukumnya resmi melaporkan Della ke pihak kepolisian Polres Halmahera Selatan pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Roy menjelaskan bahwa pengaduan ini terkait penipuan identitas diri, namun polisi akan mendalami lagi berdasarkan keterangan para saksi untuk menentukan apakah kasus ini memenuhi unsur pidana atau enggak, tergantung hasil penyelidikan. Kasubag TU Kementerian Agama Halmahera Selatan, Hamdi Berhed, mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum atas pernikahan sesama jenis tersebut. Hamdi menduga ada pemalsuan dokumen pribadi yang dilakukan oleh Della. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Amar Manaf mengatakan pernikahan tersebut benar terjadi, tapi belum resmi terdaftar di kantor urusan agama. Petugas pencatatan nikah gak mengetahui juga sama sekali pasangan yang dinikahkan adalah sesama jenis. Pernikahan tersebut akan dibatalkan karena gak sesuai dengan hukum, agama, dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Meskipun pernikahan tersebut dibatalkan, Kementerian Agama tetap mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan pelajaran bagi pihak lainnya supaya nggak memalsukan identitas saat menikah. Kalau kasus ketiga ini nih ya, nggak jauh beda dengan kasus sebelum-sebelumnya. Namun yang mengherankan, gimana ada seorang anak laki-laki bisa berubah menjadi istri idaman yang bahkan kepala KUA mengakui dandanannya lebih cantik dari perempuan pada umumnya. Loh, kok bisa? Jadi ceritanya gini lur, kita cerita dulu latar belakang si pelaku. Dia bernama Ahmad Adib. Ahmad lahir dan tumbuh di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Sejak kecil, Ahmad merasa identitas gendernya ini berbeda dengan jenis gender biologisnya. Ahmad lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan. Masa remaja Ahmad dihabiskan dengan bersekolah di Jember. Ahmad mulai mengekspresikan identitasnya dengan berpenampilan feminim. Ahmad memanjangkan rambut dan mulai berpakaian seperti perempuan. Ahmad kemudian mengubah namanya menjadi Ayu Puji Astutik. Ayu bertemu dengan Muhammad Fadoli ketika mencari kerja di kawasan Stein yang sekarang jadi IAIN di daerah Jember. Pertemuan ini menjadi awal hubungan mereka yang kemudian berkembang menjadi hubungan asmara. Selama masa pendekatan, Ayu berpenampilan seperti perempuan pada umumnya. Ayu mengenakan jilbab dan pakaian tertutup sehingga nggak menimbulkan kecurigaan dari Fadoli maupun keluarganya. Kepala Desa Pancakarya, Agus, bahkan menilai Ayu sebagai seorang wanita karena penampilannya yang berjilbab dan tertutup. Setelah menjalin hubungan cukup lama, Ayu dan Fadoli memutuskan untuk menikah. Untuk melancarkan rencana pernikahan, Ayu memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai perempuan. Ayu memalsukan identitasnya sebagai warga Desa Pancakarya Ajung. Ayu mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat pernikahan dan membayar seseorang. Di dalam kartu keluarga yang digunakan, tercatat Ayu ini berjenis gender wanita. Dalam Islam, wanita yang dinikahkan wajib didampingin wali. Untuk memenuhi syarat sah ijab kabul, Ayu mengaku membayar seseorang untuk berpura-pura menjadi wali nikahnya. Saya nggak punya keluarga, wali yang menikahkan saya juga dibayar, kata Ayu. Ayu dan Fadoli mendatangi KUA Ajung bersama Modin yang ikut membantu proses pemeriksaan dokumen. Sesuai prosedur, mereka mengajukan permohonan pencatatan pernikahan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Pihak KUA Ajung gak mencurigai apapun karena secara dokumen semuanya lengkap. Kepala KUA Ajung, Muhammad Ervan, mengatakan bahwa dari segi fisik, Ayu benar-benar terlihat sempurna sebagai perempuan. Bahkan menurut Ervan, dandan Ayu lebih cantik dari perempuan pada umumnya. Pernikahan Ayu dan Fadoli dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2017 dan tercatat resmi di KUA Kecamatan Ajung. Setelah menikah, pasangan ini menggelar pesta pernikahan yang cukup besar dengan mengundang sanak keluarga dan sahabat Fadoli. Kemudian, Ayu dan Fadoli tinggal bersama di rumah keluarga Fadoli
di Dusun Pelalangan, Desa Gelagawero, Kecamatan Panti. Selama tinggal di rumah mertua, Ayu berperan sebagai istri yang baik. Dia pandai memasak, suka menolong, dan bahkan rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian dan sholat berjamaah di masjid di bagian perempuan. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Ayu juga berpura-pura mengalami mens dengan rutin membeli pembalut wanita. Kecurigaannya pun mulai muncul pada pertengahan September 2017, sekitar 2 bulan setelah pernikahan mereka. Pihak KUA Kecamatan Ajung mendapatkan laporan dari sebuah LSM pada tanggal 9 September 2017 yang menyatakan bahwa istri Fadoli sebenarnya adalah seorang laki-laki. Menanggapi laporan tersebut, pada tanggal 19 September 2017, LSM tersebut mengajukan surat pengaduan resmi. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 20 September, pihak KUA mengumpulkan Kepala Desa Bancakarya beserta jajaran dan Modin untuk membahas kasus ini. KUA kemudian melayangkan surat pemanggilan kepada kedua mempelai untuk dimintai keterangan. Namun hingga 25 September, Ayu dan Fadoli nggak memenuhi undangan tersebut dan hanya mengirimkan surat balasan yang menyatakan bahwa mereka siap menerima apapun keputusan pihak KUA. Karena Ayu dan Fadoli nggak kunjung hadir untuk memberikan keterangan, KUA berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Di tanggal 23 Oktober 2017, polisi dan aparat desa mendatangi rumah pasangan tersebut. Saat diinterogasi, Ayu awalnya bersikukuh mengaku sebagai perempuan tulen dan menyatakan siap membuktikan. Namun ketika banyak pihak mendesaknya, Ayu gak bisa berbuat banyak dan justru memberikan alasan gak logis. Ayu mengaku mengalami perubahan gender setelah bermimpi telur jatuh. Akhirnya, Ayu mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang laki-laki tulen bernama Ahmad Adib. Berdasarkan pengakuannya, Ayu dan Fadoli ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen dalam akta autentik. Di tanggal 15 November 2017, kasus pernikahan sesama gender ini mulai dipersidangkan di Pengadilan Agama Jember. Gugatan pembatalan pernikahan diajukan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jember, Nuril Alam, selaku pengacara negara. Dalam persidangan, kedua tergugat mengakui perbuatan mereka dan gak berbelit-belit. Mereka juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ketua Majelis Hakim Ilham menunda sidang hingga 20 November 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi. Pihak keluarga Fadoli merasa kecewa setelah mengetahui bahwa menantu mereka ternyata adalah seorang dari laki-laki, terutama setelah menggelar pesta pernikahan yang cukup besar. Setelah itu, AA nggak nemu lagi nih kelanjutan cerita kedua pasangan ini. Coba kalau kalian tahu bisa ya komentar aja di bawah.